Anak-anak Babu Salam, untuk terhindar dari penularan COVID-19, jangan lupa mencuci tangan sesuai aturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 MTS Babu Salam OSAU. Nah, kita akan mulai ya pembelajaran akidah akhlaknya. Di bab pertama ini kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah berarti kita mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani berjumlah 4. Berikut adalah nama-nama kitab Allah dan nama-nama nabi penerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir, kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berarti hukum atau syariat. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Oke, mari kita lanjutkan. Kitab berikutnya adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi dan diturunkan di Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Khitbi. Paham ya? Mari kita lanjutkan. Kitab berikutnya adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini pada awalnya ditulis dengan bahasa Suryani. Mari kita melangkah ke kitab yang terakhir. Nah, kitab yang terakhir atau yang keempat ini adalah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab ini diturunkan sekitar abad ke-7 Masehi atau sekitar tahun 611 sampai 632 Masehi. Nah, kitab Al-Quran sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Berikutnya adalah pokok-pokok kandungan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah atau keyakinan. Apa ini akidah? Nah, akidah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti. Nah, akhlak ini berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Berikutnya adalah ibadah. Nah, ibadah ini berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Berikutnya adalah muamalah. Nah, apa ini muamalah? Yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang terakhir yaitu tarik atau sejarah. Nah, ini adalah kisah orang-orang dan umat terdahulu. Berikutnya adalah proses turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Nah, sebanyak 114 surah. Ditinjau dari masa turunnya, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dinamakan surah Makkiyah. Sedangkan surah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah dinamakan surah Madaniyah. Berikutnya adalah pengertian kitab dan suhuf. Nah, kitab ini adalah wahyu Allah yang diterima oleh para rasul yang dibukukan berbentuk kitab. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi, apa saja perbedaan kitab dan suhuf ini? Mari kita bahas sama-sama. Perbedaan kitab dan suhuf. Yang pertama adalah isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua,
Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lama daripada suhuf. Selanjutnya adalah dalil yang menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah: yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada manusia agar tidak tersesat. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sekaligus menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga adalah orang yang beriman kepada kitab Allah akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, selesai sudah materi kali ini. Selanjutnya silakan teman-teman mengerjakan tugas pada soal berikut ini. Semangat dan terus berprestasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.